Jadi yang perlu panjenengan siapkan nanti ketika diwawancarai oleh tim penilai adalah integritas panjenengan dan juga moralitas panjenengan. Ketika integritas dan moralitas Bapak Ibu semua baik, maka insya Allah nilai panjenengan juga akan ikut baik seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Mohon maaf, hari ini baru bisa membuat video lagi ya, karena kesibukan dari saya. Sebetulnya ini sudah diminta dari kemarin di kolom komentar yang dituliskan teman-teman bahwasanya saya disuruh membahas indikator apa saja yang akan dinilai untuk pelamar P2 dan P3. Mohon maaf ya, ini teman-teman yang kemarin request ini baru bisa membuat video karena saya juga saat ini sedang PPG, seperti itu Bapak Ibu ya. Sedang PPG kategori 2 dan tugasnya kemarin itu agak banyak, makanya sehari kemarin vakum tidak bisa membuat video seperti itu. Jadi mohon maaf. Insya Allah nanti kalau PPG saya sudah selesai, saya akan berusaha gerak cepat sat-set gitu ketika ada teman-teman yang minta membahas ini akan saya buatkan video seperti itu. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, langsung saja kita bahas terkait dengan indikator apa saja yang akan dinilai, apa yang harus disiapkan, dan triknya bagaimana ini untuk teman-teman yang masuk P2 dan P3 supaya bisa lolos menjadi ASN P3K Guru tahun 2022. Ini dia jawabannya. Mari kita ikut. Ya, yang pertama ini Bapak Ibu ya. Perlu panjenengan semua ketahui bahwasanya untuk penilaian teman-teman yang P2 dan P3 ini juknis detailnya itu belum ada ya. Juknis detail yang membahas tentang teknisnya seperti apa itu belum ada. Tapi kita bisa melihat sedikit gambaran terkait dengan ujian yang akan dilaksanakan oleh teman-teman P2 dan P3 nanti sesuai dengan surat edaran Kemendikbudristek nomor 349 garis miring P garis miring 2022. Di sini sudah sedikit disinggung dan sedikit dijelaskan kaitannya dengan ujian yang akan dilaksanakan oleh teman-teman yang masuk P2 dan P3. Ini Bapak Ibu ya, silahkan disimak. Untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar P3 dilaksanakan apabila proses penempatan bagi pelamar P1 sudah dilaksanakan dan masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Tahap seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar P2 dan P3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini Bapak Ibu ya, sedikit mengingatkan bahwasanya untuk teman-teman yang P2 dan P3 itu nanti melakukan ujian itu apabila teman-teman yang P1 itu sudah mendapatkan formasi dan juga masih ada sisa formasi. Itu panjenengan akan bisa melaksanakan ujian. Tapi ketika formasinya sudah dihabiskan oleh teman-teman yang P1 ya otomatis tidak bisa lanjut ya, nggak bisa ujian seperti itu. Tapi saya yakin di kabupaten teman-teman itu masih peluangnya lumayan besar lah untuk P2 dan P3 gitu ya. Karena kalau kita melihat formasi yang disediakan sepertinya juga lumayan banyak untuk banyak kabupaten seperti itu. Di kabupaten saya sendiri juga lumayan banyak Bapak Ibu ya. Terkait dengan formasi yang disediakan untuk P1 insya Allah cuma separuh dari formasi yang disediakan. Saya yakin di daerah panjenengan juga seperti itu ya. Ini saya ambil poin pentingnya Bapak Ibu. Tidak semua saya cantumkan ya. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama ini. Tim penilai menandatangani fakta integritas di atas materai. Fakta integritas dapat diunduh pada aplikasi penilaian. Yang kedua, tim penilai melaksanakan tugas penilaian melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi dari sini, menurut pemahaman saya ini kita sudah punya gambaran bahwasanya untuk penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah, terus kemudian guru senior dan juga pengawas itu nanti akan dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek.
Itu ya. Jadi panjenengan itu nanti hasil nilainya, rekapan nilainya itu akan dimasukkan di aplikasi oleh Kemendikbudristek. Yang mengolah nanti adalah aplikasi itu, nilai panjenengan. Dan juga kemarin yang dikeluhkan teman-teman ya, ini kaitannya dengan integritas, ini fakta integritas. Jangan khawatir ya teman-teman nanti. Insya Allah untuk kepala sekolah dan guru senior juga pengawas itu akan objektif menilai Bapak Ibu yang P2 dan P3. Di kolom komentar kemarin banyak yang mengeluhkan ini ya terkait dengan plus minusnya ujian P2 dan P3 ini. Ya memang betul Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan plus minus itu pasti ada setiap kebijakan. Contoh saja ini, kalau yang menilai kepala sekolah, terus kemudiannya dinilai adalah saudaranya atau keponakannya atau tetangga dekatnya atau anak dari temennya, ini nanti juga apa ya, objektivitasnya akan dipertanyakan. Tapi kita harus positive thinking saja lah. Kita harus yakin saja bahwasanya kepala sekolah itu, kita itu punya integritas dan juga punya pertanggungjawaban di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika menilai nanti bisa objektif seperti itu. Kita positive thinking saja ya Bapak Ibu ya. Meskipun kenyataannya yang nggak tahu. Banyak-banyak berdoa saja seperti itu ya. Semoga panjenengan diberikan nilai yang bagus oleh kepala sekolahnya. Terus kemudian untuk ketentuan penilaian kesesuaian bagi pelamar P2 dan P3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nih ketentuannya Bapak Ibu. Yang pertama saya bacakan, penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Sebelum dilakukan penilaian kesesuaian bagaimana yang dimaksud huruf A, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Jadi nanti apa yang dimasukkan di aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek itu adalah hasil wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar P2 dan P3. Jadi Bapak Ibu nanti integritas dan moralitasnya akan dinilai oleh tim penilai melalui wawancara. Ini saya tandai, melalui wawancara. Nah, terus apa integritas itu? Apa moralitas itu? Kok dinilai melalui wawancara? Nanti akan saya sedikit berikan penjelasan terkait itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja poin pentingnya yang E, yaitu bahwasanya penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf D dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan perundangan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya atau nafsa serta intoleransi. Ini penting Bapak Ibu ya. Saya ambil poin-poin pentingnya saja A, B, dan E. Ini tidak semua saya cantumkan karena poin pentingnya menurut saya di sini. Untuk poin E ini saya kira kalau Bapak Ibu guru itu aman ya. Aman. Saya yakin panjenengan punya kepribadian yang luar biasa sehingga tidak pernah terkena kasus yang seperti ini. Kalau sampai pernah terlibat kasus seperti ini itu nanti juga akan berpengaruh terhadap karir atau penilaian oleh tim penilai pada ujian khususnya untuk P2 dan P3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kemudian saya jelaskan ya kaitannya dengan integritas dan moralitas yang akan dinilai. Sebetulnya apa sih integritas itu? Sudah saya berikan rangkuman bahwasanya integritas adalah ketika perkataan dan perbuatan kita itu sejalan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Perkataan dan perbuatan kita sejalan dalam situasi apapun. Itu namanya kita itu orang yang berintegritas. Kalau perkataan dan perbuatan kita tidak sejalan, maka kita tidak dikatakan sebagai orang yang integritas. Saya contohkan ini. Jika seseorang mengaku, saya seorang pekerja yang rajin, maka itu dibuktikan dengan bekerja dengan baik entah saat atasan ada atau tidak.
Karyawan yang hanya bekerja di saat atasan ada, kemudian jika tidak ada bersantai seharian menikmati video kucing di YouTube, bukanlah seorang dengan integritas tinggi. Saya kira jelas dari contoh ini ya Bapak Ibu. Kalau contoh seperti ini, menunjukkan integritas. Kalau memang kita paham akan tanggung jawab kita, kita paham akan tugas kita, akan pekerjaan kita, maka ya kita bekerja dengan sebaik mungkin. Entah itu ada atasan atau tidak ada atasan kita. Jangan hanya cari muka saja. Kalau ada atasan mumpeng nyambut gawe kerjanya, tapi kalau atasannya nggak ada, sak siri dewe leda-lede seperti itu tidak berintegritas. Itu yang pertama. Yang kedua, moralitas Bapak Ibu ya. Moralitas adalah standar penetapan benar atau salahnya sesuatu. Ini kata kuncinya. Benar atau salahnya sesuatu. Saya misalkan ini untuk sebagian orang, mengambil beberapa puluh lembar kertas HVS di kantor itu tidak merugikan. Toh, kantor bisa membeli kertas bulan rem lagi dengan mudah. Tapi untuk sebagian orang lain, ini salah. Karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kertas HVS kantor semestinya hanya digunakan untuk keperluan kantor, bukan untuk keperluan pribadi. Ini kaitannya dengan moralitas Bapak Ibu ya. Kasusnya seperti itu. Saya kira panjenengan sudah paham ya. Jadi yang perlu panjenengan siapkan nanti ketika diwawancarai oleh tim penilai adalah integritas panjenengan dan juga moralitas panjenengan. Ketika integritas dan moralitas Bapak Ibu semua baik, maka insya Allah nilai panjenengan juga akan ikut baik seperti itu. Ini saya berikan contoh soal ya. Ini kalau saya ambilkan dari contoh soal dari rekrutmen P3K tahun 2021 kemarin. Kaitannya dengan integritas dan moralitas ya. Saya kira kalau yang kemarin ikut ujian ini nggak asing seperti itu. Soal seperti ini. Karena apa? Karena kemarin kita menghadapi dan juga kita dibuat pusing dengan soal-soal yang seperti ini. Sampai kepala nyut-nyut. Baik, ini saya berikan contoh soal integritas dan moralitas Bapak Ibu ya. Anda adalah seorang ASN baru di sekolah tempat Anda mengajar. Tidak lama setelah ditempatkan di sekolah baru tersebut, Anda dipercaya menjadi operator BOS. Setelah Anda mempelajari pembukuan dan aset yang ada, Anda menemukan ada kejanggalan. Kepala sekolah juga meminta Anda untuk memalsukan nota sehingga ada sisa anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan guru di tempat Anda bekerja tersebut. Sebagai ASN baru yang Anda lakukan adalah, ini kita betul-betul diuji nih, integritas dan moralitasnya. Di satu sisi, kita itu harus mematuhi kepala sekolah. Di sisi lain, apa yang diperintahkan kepala sekolah ini tidak sesuai dengan semestinya. Tidak betul seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Yang pertama, ada opsi pilihannya, meminta saran kepada teman sejawat atas kasus tersebut. Yang kedua, patuh terhadap perintah atasan. Yang ketiga, menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya. Yang keempat, ini saya skip ya, ini salah ini, bukan. Harusnya tidak masuk ini. D, anggap saja tidak ada. Yang keempat, bercerita kepada teman dan bertanya apa yang harus dilakukan. Ini untuk menguji moralitas dan integritas kita. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya ini ya? Jawaban yang paling baik itu adalah yang C, Bapak Ibu ya. Jadi yang C ini adalah yang paling bagus dan paling benar. Apa? Kita menyarankan kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah untuk menulis nota apa adanya. Karena nilai kejujuran ini adalah nilai yang harus kita junjung tinggi seperti itu. Paling penting ya dalam kita bekerja atau melaksanakan apapun, kejujuran. Kok yang lain salah? Meminta saran kepada teman? Ya jelas salah. Itu sudah perbuatan tidak baik. Mengapa kita harus meminta saran kepada teman? Patuh, ya patuh itu boleh, memang harus kepada atasan. Tapi ketika atasan menyuruh kita yang tidak baik, masa iya mau patuh? Kan juga tidak benar. Bercerita kepada teman dan bertanya, lah ini justru malah menimbulkan kasus baru kalau seperti ini. Maka jawaban yang paling betul adalah yang C ini, untuk integritas dan moralitas kita. Menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya. Ini adalah contoh
soal P3K tahun 2021 kemarin. Jadi Bapak Ibu nanti ketika diwawancara oleh kepala sekolah soalnya seperti ini, panjenengan harus menyiapkan jawaban yang sebaik mungkin. Panjenengan harus menjadi manusia yang seolah-olah manusia yang paling bijak sedunia. Berikan jawaban yang terbaik, tunjukkan integritas dan moralitas Anda itu betul-betul luar biasa seperti itu. Terus selanjutnya, Bu. Nah, ini yang perlu panjenengan persiapkan khususnya untuk yang teman-teman P3 dan P4 ya. Ini teman-teman itu harus betul-betul menguasai 4 komponen kompetensi guru. Ini harus teman-teman kuasai ya ini. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Di sini saya sudah berikan sedikit penjelasan. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Jadi nanti seumpama panjenengan menemui pertanyaan baik itu di wawancari atau yang lainnya, tunjukkan kalau kepribadian Anda itu adalah kepribadian seorang guru yang luar biasa, seorang guru yang punya kepribadian yang berwibawa, yang stabil, berakhlak mulia. Ini penting, jawaban Anda harus meyakinkan nanti. Terus kemudian yang kedua, kompetensi pedagogik Bapak Ibu. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Ini juga penting, kompetensi pedagogik panjenengan juga harus menyiapkan ya. Perdalam lagi pengetahuan panjenengan terkait dengan kemampuan pedagogik supaya nanti ketika diuji oleh tim penguji hasilnya juga bagus ya. Kalau ditanya kaitannya dengan ini, pengembangan peserta didik, evaluasi, dan juga lain-lainnya, panjenengan harus memberikan jawaban yang meyakinkan, jangan sampai meragukan, biar nilainya bagus. Kemudian yang ketiga, kuasai juga kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Ini profesional, saya yakin kalau panjenengan sudah lama mengajar ini nggak ada masalah profesional ya. Intinya adalah ketika jenengan ditanya seputar ini yaitu panjenengan harus menunjukkan sikap kalau panjenengan itu guru profesional, menguasai semua materi yang diajarkan. Kalau guru kelas SD ya kelas 1 sampai 6. Jangan sampai jawabannya tidak meyakinkan, ini nggak boleh. Harus kelihatan profesional. Yang terakhir adalah kompetensi sosial, Bapak Ibu. Kompetensi guru selanjutnya sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekolah. Ini juga seumpama panjenengan ditanya tim penguji kaitannya kompetensi sosial, tunjukkan kalau kompetensi sosial panjenengan itu mantap, luar biasa. Sosialnya terhadap peserta didik bagus, terhadap orang tua peserta didik bagus, dan kepada masyarakat sekitar juga oke, seperti itu ya. Saya yakin ketika 4 kompetensi ini panjenengan kuasai dengan baik, nilai panjenengan yang akan bagus, dan saya doakan meloloskan jenengan menjadi ASN P3K Guru tahun 2020. Nah, terus kemudian di kolom komentar saya kemarin ada ini Bapak Ibu ya. Kepala sekolah ada yang meminta praktek mengajar. Bagaimana? Ya oke lah. Kalau memang kepalanya ingin menilai kinerja panjenengan, ingin menilai kemampuan panjenengan melalui praktek, ya udah panjenengan ikuti saja. Bisa jadi kepala sekolah menilai panjenengan melalui kegiatan mengajar. Bisa juga dengan yang lainnya. Itu saya kira untuk kepala sekolah ini nanti atau tim penilai ini punya kebebasan ya. Mau disuruh praktek ngajar atau yang lainnya. Karena apa? Yang dibutuhkan Bapak Kepala Sekolah atau tim penilai itu adalah mengetahui kemampuan panjenengan itu bagaimana. Kalau yang ingin diketahui kemampuan mengajar, ya sudah. Panjenengan siapkan dari sekarang materinya apa. Yang panjenengan betul-betul sudah kuasai dan juga desain model pembelajarannya yang menarik, media pembelajarannya yang menarik, terus kemudian bahan ajarnya yang menarik dan juga kekinian. Tunjukkan bahwasanya jenengan itu adalah guru yang profesional, guru abad 21, guru zaman now yang luar biasa. Ikuti saja.
siapkan. Anggap saja itu sebagai tantangan. Saya kira kalau jenengan persiapan dari sekarang, masih ada waktu, nilainya nanti juga akan baik dan juga akan membantu panjenengan untuk menjadi ASN. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, apakah mengerjakan dengan CAT? Tidak, Bapak Ibu. Jadi beda ya, untuk P ini tidak menggunakan CAT, melainkan nanti Bapak Ibu cukup diobservasi dan juga diwawancarai. Kalau ada kepala sekolah yang minta ngajar nanti ya observasi, wawancara, dan juga ngajar gitu saja. Tapi informasi lebih lanjut Bapak Ibu kita tunggu saja juknis yang resmi ya. Ini tadi hanya gambaran menurut pemahaman saya terkait dengan ujian yang akan dilaksanakan Bapak Ibu yang masuk P2 dan P3. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan pembahasan P2 dan P3. Apa yang perlu disiapkan, triknya bagaimana sudah saya sampaikan. Semoga video saya ini bermanfaat dan juga jangan lupa Bapak Ibu silahkan di subscribe, di like, dan di komen supaya video ini ke depan, channel ini ke depan bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dari saya akhiri sekian. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.